Oke, semuanya terima kasih MC-MC yang cantik-cantik ya, yang telah mempersilakan Bapak untuk menjadi moderator pada kali ini. Wah, pastinya keren banget tadi ya, apa yang sudah dijabarkan oleh Kak Sinta terkait olahan lele itu mau dibuat jadi apa bisa gitu ya. Tadi dibahas ternyata bisa dirubah menjadi abon. Asal kalian tahu ya, bahkan juga tadi disampaikan bisa dibuat menjadi nugget. Nah, tapi ternyata banyak nugget sekarang nih orang pilihnya yang nugget ayam. Nah, jadi teman-teman semua, ternyata ikan lele itu bukan sebatas kayak yang kita tahu di pinggir jalan hanya jadi pecel lele gitu ya. Siapa di sini yang suka pecel lele? Ayo, angkat tangan. Wah, sedikit kayaknya nih peminatnya nih. Iya, ternyata mungkin nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait kandungan gizi dari ikan lele. Nah, sebenarnya ikan lele itu yang Bapak pernah tahu, dia memiliki kandungan kalsium yang begitu tinggi, terutama pada bagian tulangnya. Jadi tulang ikan lele itu sebenarnya nggak perlu dibuang juga, bisa diubah jadi tepung, terus dirubah lagi jadi stick gitu. Nah, sehingga dalam keseluruhan ikan lele itu tuh bisa diolah semuanya. Dagingnya bisa dirubah jadi abon, tulangnya bisa dijadiin tepung stick gitu ya. Ya, mungkin tanpa berlama-lama karena memang sudah waktunya nih ya. Untuk materi kedua ini nanti akan kita lanjutkan. Sebelumnya kita telah mengenal pengolahan ikan lele itu bisa jadi apa. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih gimana caranya kita membudidayakannya. Oke, langsung saja Bapak sambut. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Debi. Apakah sudah hadir? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Luar biasa sehat di sini. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Debi. Oke, Pak Debi. Ini anak-anak sudah antusias banget nih Pak, ingin berbudidaya nih Pak kayaknya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang olahan lele itu bisa dibuat jadi apa aja. Nah, sekarang gimana cara kita membudidaya ikan lele dan juga ikan nila. Tapi sebelum itu Pak, saya mau bacakan CV Bapak terlebih dahulu. Mohon izin ya Pak ya, jika ada kesalahan nanti Iya. mohon dikoreksi Pak. Ya, eh, pembicara kita kali ini adalah Bapak Debi Eko Hari Kurniawan SP. Beliau lahir di Semarang tanggal 10 November tahun 87. Jabatan saat ini beliau adalah penggerak swadaya masyarakat ahli pertama B2P2 MD2T2 Yogyakarta. Riwayat jabatan beliau yang pertama adalah sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Nah, riwayat pendidikan beliau nih, pertama dia adalah seorang sarjana penyuluhan dan komunikasi pertanian dari Universitas 11 Maret. Oke, itulah CV dari pembicara kita kali ini. Ya, halo Pak Dewi, gimana? Halo Pak. Iya, udah siap Iya, nih kita diantar-antar Pak ya? iya, nanti saya antar-antar berkeliling. Oh, oke. Iya, mungkin Saya nanti dibantu teman saya ini untuk pegang kamera ya. Saya oke, siap Pak. Pak, nanti mohon diajarkan kepada kami semua Pak terkait ya. gimana sih awal budidaya itu seharusnya dilakukan. Mungkin sepengetahuan kita tuh budidaya hanya tinggal naruh ikan ke dalam air toh jadi gitu Pak ya. Iya. Kita pastinya butuh proses. Oke, tanpa berpanjang kala mungkin saya langsung menyerahkan kepada Pak Dedi. Kepada Pak Dedi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat untuk adik-adik dari SMP Pembangunan Jaya di Bintaro ya. Ini saat ini kan saya mau jalan nanti ke belakang karena lokasinya ikan itu di belakang. Saya akan perlihatkan ini kantor saya. Jadi kalau adik-adik nanti berkunjung di sini juga bisa melihat-lihat. Jadi tadi ada pertanyaan sambil jalan ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau di kota memanfaatkan manfaatkan potensinya bagaimana kalau di desa kok terlihatnya lebih
mudah sekali gitu ya. Ini kita lihat ya, kalau di kota itu kan biasanya minim lahan. Kita melihat di sini ada pertanaman hidroponik ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi adik-adik itu bisa membuat suatu tanaman yang bisa dikonsumsi untuk keluarga itu dengan sistem hidroponik. Itu dengan paralon ataupun dengan bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Itu bisa pakai wadah cat atau wadah. Biasanya kan kalau lebaran ada kaleng-kaleng itu ya, kaleng itu juga bisa dipakai untuk media air nanti untuk ditumbuhkan tanaman hidroponik, karena hidroponik ini medianya hanya air, tidak pakai tanah. Jadi kita sambil jalan ya, nanti saya jelaskan kantor saya ada di sini, ada teman-teman dari Demplot yang membersihkan instalasi hidroponik. Kalau pengen tahu ya, ada di sini ada beberapa instalasi, modelnya ada NFT, ada DFT. Sebelumnya adik-adik datang ke sini itu satu hari nggak selesai nih bahas dua instalasi ini, NFT dan DFT ini. Jadi ada keunggulan, ada kekurangannya masing-masing. Untuk tanaman yang dibudidayakan biasanya dari jenis sayuran. Terus ada juga nih dari herb. Ini kalau herb itu apa yang namanya ya? Daun mint. Itu bisanya juga dibuat teh juga bisa, daun mint. Kemudian kalau sayuran itu ada pakcoy, terus ada selada, ada seledri, termasuk herb juga. Itu yang dibudidayakan. Jadi kalau yang sistemnya hidup seperti itu yang NFT. Kalau yang DFT itu yang bentuknya segitiga. Kemudian ini ada gedung-gedung juga di kantor. Jadi Demplot ini cukup luas adik-adik. Jadi sering juga masyarakat desa itu datang ke sini untuk melakukan pelatihan. Jadi dari ada ibu-ibu PKK, dari anak sekolah juga ada. Dari tingkat SD, TK, SMP, SMA juga datang ke sini. Ini sistem pertanaman yang dinamakan dengan vertikultur. Vertikultur ya. Dan tempatnya sempit gitu ya, tempatnya sempit. Tapi dia dibuat untuk meningkat gitu ya. Jadi dia memaksimalkan ruang yang ada di misalnya di tempat adik-adik itu kok lokasinya sudah sedikit gitu, pekarangannya sempit, tetap bisa menanam dengan apa? Vertikultur, dengan naik gitu ya. Dengan naik itu bisa memanfaatkan, jadi tanaman itu ada jarak tanam ya, tetapi karena dia dibuat naik, dia tetap mempunyai jarak tanam, hanya posisinya dia vertikal gitu, vertikal. Tanamannya yang dibudidayakan macam-macam, hanya saja kalau dengan vertikal ini tidak ada sistem hidroponiknya, kita harus pakai tanah dan pupuk, dan bisa dibudidayakan secara organik gitu. Kalau di lahan yang sebelah itu tanaman kacang panjang. Adik-adik yang belum tahu kacang panjang itu bentuknya seperti itu. Jadi nanti dia merambat. Ini masih usia mungkin 1 bulan belum ada ya, jadi belum tinggi. Nanti kalau sudah hampir 2 bulan itu sudah berbunga, terus nanti keluar kacang panjangnya. Jadi kacang panjang itu walaupun dipotong tetap aja namanya kacang panjang, jadi tidak kacang pendek. Ini jadi dia harus pakai ajir, dan ajirnya itu ini ya, bisa bambu, bisa besi. Kalau ini pakai besi lebih awet. Nah, ini kacang panjang namanya. Bisa juga teknik vertikultur dengan seperti ini adik-adik, ini pralon. Di dalamnya itu dikasih tanah. Tapi di dalam pralon ini nanti di sini tetap berlubang ya, karena untuk air biar bisa keluar. Dia dikasih pemberat. Bisa kotoran gitu. Jadi kotoran itu semen sama pasir, jadi dicetak nanti biar ini tidak jatuh gitu ya. Nanti dikasih lubang sini. Ini dengan cara dipanaskan. Jadi kalau kita punya botol minuman gitu, nanti digergaji, terus botolnya dimasukkan sambil dipanaskan, nanti akan membentuk lubang seperti ini. Ketika dingin nanti bisa kayak pot-pot seperti itu ya. Jadi ini vertikal gitu. Itu yang bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan. Kita sambil jalan karena memang dari tadi lokasi Zoom, tadi kan kita Zoom ya, saya juga ikut juga waktu Mbak Sinta, itu memang lokasinya agak lumayan jauh adik-adik. Jadi di belakang ini sekitar hampir 2 hektar lahannya. Kemudian ada ini nanas. Jadi di kota juga nggak ada kendala kalau mau menanam nanas. Ini nanas ini dulu dari pucuknya ya. Pucuknya ini kemudian
dikasih di air nanti keluar akar. Jadi bagus juga kalau pucuknya ini dikasih hormon perangsang pertumbuhan, itu ada banyak sekali di pasaran, auksin namanya. Atau nanti pakai apa itu benih buah bawang merah itu ya, itu mengandung kandungan auksinnya juga sangat tinggi. Nah, yang ditanam itu nanti kalau sudah keluar akarnya kemudian dimasukkan di pot. Nah, di dalam pot ini pupuknya itu ada kotoran ternak, terus ada sekam padi, ada tanah, dicampur jadi satu dengan perbandingan 1:1 semua. Nanti sudah dibiarkan seperti ini saja. Nanti ditunggu saja ketika sudah punya panen sekitar 8 bulan dari tanam itu, nanti keluar nanasnya seperti itu. Nanti kalau sudah kuning itu bisa dipanen. Itu juga manfaatkan karangan yang bisa dilakukan di kota. Ini sekilas saja ya. Nanti ini terlalu panas, jadi kameranya dia redup dulu Mas, karena kata dia GPS-nya terlalu panas. Jadi kameranya redup gitu. Oh, meredup. Kalau yang ini sambil menunggu ya, kamera saya agak redup gitu ya. Sambil menunggu ini, kalau adik-adik udah pernah tahu kelanteng atau lebah ya. Lebah itu ada macam-macam, ada dari yang dia punya sengat, kalau yang ini namanya leviset atau trigona, tidak punya. Nah, makanannya seperti ini adik-adik. Ini bunga. Dia mencari makan nih, kalau adik-adik lihat ini lebahnya itu mencari makan di bunga tersebut. Dan ini bunga selalu mekar ya, tidak pernah tidak mekar. Jadi yang penting ada terus. Nah, aku kameranya pakai ini, kameraku. Mikrofon aja. Nah, ini kameranya pakai yang punya Mbak Sinta ya, coba. Oke, kita tunggu Pak Debi untuk memperbaiki kameranya dulu ya untuk tampil gambar. Ya, tadi kita sudah diajak berkeliling-keliling ya dari awal, ternyata di sana juga banyak tanaman hidroponik yang dikembangkan di Yogyakarta tersebut. Ya, gimana Pak Debi? Sudah siap lanjut kembali? Suaranya Pak Debi mohon maaf masih belum terdengar. Pak Debi? Seperti ini. Halo, Ya, dengar ya? Maaf ya, Ya. tadi ada kendala teknis ya, kameranya itu tadi. Nah, ini adik-adik kalau mau tahu, ini namanya air mata pengantin bunganya itu. Warnanya memang ada yang warna putih juga. Ini pokoknya kalau kena sinar matahari ini terus mekar. Gitu ya. Kalau kena sinar matahari mekar, kemudian dia nanti lebahnya mengambil nektar dari bunga ini. Jadi ini memang khusus untuk menyediakan nektar pada bunga untuk trigona. Nah, ini kalau lihat ya. Ini namanya leviset atau trigona. Dia menghasilkan madu, cuman dia tidak memiliki sengat. Cuma kalau diganggu dia gigit, biasanya cuma gigit, tapi tidak berbahaya. Saya dibantu juga oleh rekan-rekan saya banyak nih di sini, karena ya, untuk pegang kamera juga nggak bisa ya Kak. Nanti kalau saya pegang kamera nggak jelas. Nah, seperti ini. Jadi bisa terlihat ya. Jadi ya, madunya itu yang warna coklat ini adik. Nah, sudah banyak nih. Nah, untuk telur mudanya warnanya coklat juga, tapi bentuknya bulat-bulat. Nanti telur yang tua itu bentuknya putih, warnanya putih. Untuk satu koloni ini dalam satu kotak itu isinya satu lebah ratu. Nah, nanti ada pekerjanya. Nah, ini namanya trigona atau leviset. Jenisnya pakai leviset karena ada jenisnya macam-macam ya. Adik-adik juga bisa nih, misal di rumah itu membudidayakan ini, karena nggak usah kasih makan, yang penting adik-adik suka nanam bunga itu, nanti lebahnya akan mengumpulkan madu dengan banyak. Nah, cara yang lain nanti saya letakkan dulu ya. Saya bingung ya. Nah,
Ini kalau ini tembok ya, adik-adik, tembok terus dikasih sayuran juga. Ini di perkotaan juga bisa dibuat seperti ini ya. Jadi maksimalkan apapun tempat yang ada di sekitar adik-adik. Nah, kemudian sana ini kolamnya di belakang ya, saya sambil cerita ya. Nah, apa itu konsep dari BBLM ini sendiri atau BBPPM ya namanya, tidak B2 P2 enggak, tapi BBPPM memang singkatannya agak panjang ya, ini Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu menganut konsep pertanian terpadu, adik-adik. Jadi semuanya itu dibudidayakan di sini. Jadi ada tanaman sayuran, ada buah-buahan. Buah-buahannya di sebelah sana ya. Kita nggak masuk ke sana. Terus ada peternakan, ada peternakannya juga ada banyak, ada kambing, ada kelinci, terus ada sapi, ada ayam, kemudian nanti ada perikanan juga. Jadi di konsep pertanian terpadu ini semuanya itu memiliki peranan, jadi saling terhubung gitu ya. Misal seperti ini adik-adik, kita mau menanam sayuran, kita kan butuh pupuk. Lah pupuknya ini dari ternak. Nah, ternaknya makannya apa? Ya dari sisa-sisa atau limbah dari pertanaman yang ada di sini. Jadi itu dimanfaatkan oleh ternak, ternaknya mengeluarkan kotoran, kotorannya dimanfaatkan, termasuk juga urin dari ternak tersebut. Kalau adik-adik melihat, ini cukup luas lahannya, itu tanamannya tidak hanya satu jenis, gitu ya. Jadi kalau semisal kita di desa itu namanya itu kalau istilahnya itu beraneka ragam atau diversifikasi pangan gitu. Kalau misal adik-adik punya lahan di rumah, lahan di pekarangan, itu bisa juga dimanfaatkan, misal menanam sayuran, nanti ada tanaman pangannya. Kalau tanaman pangan biasanya membutuhkan space yang agak luas ya, seperti ini jagung. Jagung itu karena jarak tanamnya cukup lebar, dan dia kan tidak bisa di ini ya, di hidroponik juga tidak bisa. Makanya jaraknya cukup lebar. Tetapi kami pernah mencoba, cuman sudah panen ya adik-adik. Itu padi yang pakai aquaponik. Nanti tak lihatin instalasinya di sini. Jadi kita sudah mau masuk nih ke perikanannya. Jadi di bawah ada itu ya, kayak gazebo itu kolam ikan besar sekali itu. Itu kolam ikan nila. Jadi nanti kita ke sana, tapi kita ke situ ya. Dulu itu kita pernah mencoba, ya belum lama ini sudah panen, tapi itu penanaman padi itu dengan sistem aquaponik adik-adik. Nah, ini sistemnya. Jadi ini cuman agak naik. Nah, ini kan ada peralon ya adik-adik. Ini cuman ditutup aja seperti ini, tutupnya ujungnya sana tutup. Biasanya kan satu peralon ini ukurannya 4 meter. Itu nanti dikasih lubang, jaraknya itu sekitar 20 sampai 25. Nah, lubangnya agak besar, kemudian nanti dikasih pot. Nanti potnya saya lihatkan. Ini kemarin panen ini. Jadi pupuknya itu diambil itu cuma dari dalam sini ya, dari air ini, air limbah dari ikan. Nah, air limbahnya nanti dimasukkan sini, kemudian medianya dikasih sama padinya. Jadi walaupun kita punya lahan yang terbatas, itu kita tetap bisa budidaya, baik itu perikanan ataupun pertanian. Nah, ini konsep peternakan Papua ini banyak dikasih makan itu banyak sekali ini. Nah, ikannya ini jenis ikan lele. Nah, kalau adik-adik kan sudah tahu ya, karena tadi ada yang bilang, ibu guru bilang di sekolahan juga 3 bulan sekali panen ikan ya, pasti sudah tahu ikan lele itu seperti apa. Itu bentuknya memang dia tidak punya sisi. Nanti saya jelaskan. Nah, ini seperti ini instalasinya, cukup sederhana, adik-adik bisa membuat di rumah. Jadi kalau adik-adik punya kolam, ya, nanti di atasnya bisa dikasih nih peralon, nanti kemudian dilubang. Saya perlihatkan potnya ya. Nah, ini potnya ini ada sih. Ini medianya sudah diambil. Potnya seperti ini. Jadi ini di bawah pot ini cuman pakai cup es itu. Cup es itu kan murah itu, 8.000 itu dapat 50 kalau enggak salah. Terus dilubangi pakai besi atau pakai solder gitu ya. Nah, setelah nanti dilubangi,
itu nanti di bawahnya diberikan kain fanel. Ini untuk menarik air, jadi air yang mengandung limbah ikan. Jadi kan ini limbah ikan itu kan banyak sekali kandungan pupuknya ya. Dari nitrogen, terus fosfor, kalium itu lengkap di situ. Dan ada unsur-unsur mikro pupuknya itu mikro. Jadi pupuk itu ada makro, ada mikro. Itu nanti semuanya sudah ada di sini dan itu lebih sehat ya. Kemudian airnya itu akan mengalir ke atas. Jadi daya kapilaritas namanya ya. Air mengalir ke atas itu nanti akan membasahi media dari tanaman ini. Kemudian tanaman itu akan tumbuh. Jadi menyerap dari medianya juga ada pupuknya. Jadi pupuk kandang tapi yang sudah matang gitu ya. Pupuk kandang sudah matang itu sudah difermentasi. Jadi kalau adik-adik belajar fermentasi cukup lama. Nanti saya lihatkan ya fermentasi secara organik, tapi untuk cair. Tadi kan ada tanya, limbahnya itu air dari kolam itu bisa dimanfaatkan untuk apa ya, gitu ya? Itu nanti bisa untuk tadi tanaman, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk cair. Nah, setelah nanti kasih media, dikasih tanaman. Dulu kita pernah menanam itu yang barusan itu padi, itu juga berhasil. Kemudian bawang merah juga pernah. Benar. Kemudian saya akan menjelaskan di sini sudah sampai di kolam ikan ya, jadi ada beberapa jenis kolam kalau mau adik-adik tahu itu. Ada yang kolam tanah, kita tidak punya kolam tanah itu karena dia kehilangan airnya tinggi, kemudian harus ada saluran airnya, jadi harus ada saluran irigasi masuk ke dalam kolam tersebut. Karena kan cuma pakai tanah ya, kita tidak punya itu. Tapi nanti di video ada adik-adik. Jadi waktu saya berkunjung itu salah satu alumni pelatihan balai, alumni pelatihan Badan Usaha Milik Desa. Kalau di Jogja itu menyebutnya kalurahan. Jadi kalurahan itu karena daerah istimewa ya, desa itu disebut kalurahan. Tapi kalau di luar Jogja itu desa ya disebut desa. Itu dia membudidayakan ikan nila. Itu lahannya itu ada lumayan banyak itu, ada 24 kolam kalau tidak salah itu kemarin. Itu dan banyak sekali kolamnya itu berupa tanah, jadi tidak permanen. Itu kolam yang satu ya tanah ya. Yang kedua ada kolam namanya kolam terpal ya, seperti ini kolam terpal adik-adik. Setiap kolam itu ada keunggulan dan kelebihannya. Jadi kalau kolam terpal ini memang umum pembudidaya skala bisnis itu pakai yang terpal seperti ini. Karena apa? Dia kalau bentuknya bulat seperti ini pada tebarnya lebih tinggi. Kenapa kok bisa lebih tinggi? Jadi secara penelitian ya, secara penelitian itu kalau ikan itu berada di kolam itu seperti ruangannya menjadi luas gitu. Jadi pada tebarnya itu bisa untuk 1 liter air itu 1 ikan. Jadi kalau hitung volume ini kan ada rumusnya. Kalau bulat seperti ini berarti volume tabung pakai pi r kuadrat T. Jadi harus diketahui dari jarinya berapa. Sini ya. Kemudian jari-jarinya berapa, kemudian tingginya berapa, kalau ini sekitar 1 meter. Jari-jarinya ini mungkin ya kecil, ini 1 meter juga. Ini diameternya 2 meter. Kemudian tingginya ini 1 meter. Tinggal dikali aja kalau ngitung volumenya ya sekitar 3.000 literan lah. Ini 3.000 liter air. Nah, kalau mau dipadat tebar semuanya ya bisa 3.000 ikan dengan sistem kolam bulat. Nah, ini kolam bulat. Kalau terpal itu biasanya itu kalau keunggulannya tadi ya bisa dia itu lebih murah, terus pada tebarnya tinggi, tetapi dia rawan bocor dan rusak. Ini ada 1 kolam itu bocor sebenarnya. Ini gampang rusak apalagi kalau kena sinar matahari langsung ya, ini sudah ditutup. Tapi kalau dia kena sinar matahari langsung itu dia cepat rusak. Itu dari kolam terpal. Kolam terpal sendiri itu ada macam-macamnya. Jadi dia pakai rangka besi seperti ini, ada yang pakai baja ringan, ada yang dia memakai cor. Jadi samping-sampingnya dicor, nanti saya lihatkan. Itu ada juga bentuknya kotak di. Nah, untuk pengurasan ya, nanti lebih jelas di sana mungkin ya. Tapi ini bentuknya, bentuk kurasnya. Keturupan kameraku. Nah, diganti ya. Mohon maaf ini adik-adik karena capek sekali itu pegang kamera HP. Nah, ini untuk kurasnya tinggal dicabut ya adik-adik. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana pemeliharaan di ikannya ya. Ini di kolamnya dulu.
Ini kolamnya bulat. Ini ada yang dikasih jaring biar ikannya tidak melompat. Yang kedua, itu biar tidak ada musuhnya, musuh alami, predatornya. Jadi ikan itu kan disukai oleh burung. Ada burung puntu, terus ada kelelawar juga, ada kucing juga. Nah kemarin itu ada yang lucu, saya itu ditanya waktu misi di Senaker itu, Pak kalau ngusir yang hamanya manusia, jadi kadang itu anak-anak itu nyerokin satu hari satu, ikannya habis, itu 1 bulan bisa habis, anaknya 10 itu nyerokin ikan semua. Nah, itu dikasih tahu ya sulit. Sebetulnya hama utamanya itu katanya manusia katanya. Jadi nggak hama dari luar. Hama dari luar itu bisa diantisipasi ya dengan pemasangan jaring seperti ini, sudah dia nggak bisa masuk. Kayak kucing sudah nggak bisa. Nah ini yang kolam terpal dengan dia itu menggunakan bajaringan. Ini lebih murah juga, kuat juga. Bajaringan kan anti karat ya, dia kuat, tapi bentuknya kotak. Nah kemudian tadi kolam terpal itu rawan kebocoran. Nah, sekarang kita akan lihat kolam yang berikutnya. Ini namanya kolam ikan lele. Ini kolam beton. Jadi jenisnya ada dari kolam tanah, kolam terpal, ini kolam beton. Kolam beton ini secara pembuatannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita lihat ini kami tempat bulan. Ini kalau lihat struktur kolamnya ya, ini tebalnya ini 30 cm ini satu bata ini. Jadi kuat sekali, mungkin rangkanya juga pakai besi. Kolam beton seperti ini adik-adik, jika adik-adik punya di rumah, terus orang tua mungkin membuat ya kolam beton, itu tidak bisa langsung dipakai, adik-adik. Jadi harus didiamkan dulu, ada perlakuan khusus. Jadi kolam beton itu jika setelah selesai digunakan, setelah selesai pembuatan, itu dia akan ada airnya. Jadi merembes air, seperti airnya itu ada. Kalau ini udah lama ya nggak ada rembesan airnya. Nanti ada rembesan airnya. Perlakuan yang dilakukan itu biasanya budidaya ya, itu menggunakan itu batang pohon pisang. Jadi batang pohon pisang itu kan ada dalamnya itu putih ya, itu ada serat-seratnya itu digosok-gosok, tapi nggak gosoknya di luar ya. Kalau gosok di luar ini ikannya nggak digosoknya di dalam, digosok semuanya rata sampai bawah itu digosok, kemudian dibilas. Kemudian setelah bilas bersih digosok lagi sampai 3 kali. Setelah ketiga itu nanti dikasih air sampai penuh, dibiarkan sekitar 2 hari baru airnya diganti, dikasih baru lagi, baru boleh dikasih ikan. Nah untuk sebelum dikasih ikan nanti ada treatmentnya, nanti saya kasih tahu di sana ya, kolam yang kosong ini. Kemudian adik-adik lihat ya, ini kolam indukan, jadi setiap ikan itu dibagi per jenis kelamin. Yang ini jantan, tengah itu untuk setelah dipijah, jadi kosong ya. Di ujung sendiri itu betina. Jadi setiap kolam itu punya saluran sendiri, jadi saluran pembuangan sendiri, dan juga inlet masuk atau saluran air yang masuk itu sendiri ya, satu keran, satu keran ya. Untuk air keluarnya sendiri. Kenapa dibuat demikian? Jadi kalau orang buat konsumsi itu kan biasanya ada artinya atau maknanya. Kenapa dibuat? Karena agar apa ya, aroma dari baik itu ikan jantan ataupun betina itu tidak tercampur adik-adik. Kalau tercampur ini dia akan terjadi pemijahan secara liar. Jadi belum waktunya dipijah, dia memijah sendiri. Jadi karena belum muhrim ya harus dipisah. Jadi ikan itu juga ngerti juga ini peraturan agama. Jadi karena belum muhrim bisa dia agak jauh, dan saluran outletnya itu atau keluaran airnya itu dipisah juga. Kemudian adik-adik, itu kan adik tadi lihat ya, outletnya itu selalu di luar. Nah, di dalamnya itu dikasih ini, Dik. Ini agar ikannya tidak keluar gitu ya. Tapi air yang di dalam kolam itu ketika dikuras itu bisa hilang, bisa habis gitu. Ini kalau yang ini yang betina. Itu tadi 3 jenis kolam ya. Setelah itu ada kolam lagi adik. Ini biasanya yang dipakai itu untuk budidaya gamber. Itu kolamnya itu biasanya cuma pakai ember gitu ya.
itu untuk bibit jangkar. Itu dimasukkan ke dalam kategori kolam yang lain. Indukannya besar tadi ya. Kalau yang dibuat abon tadi ya temannya ini, karena lele itu kan ada masa pidahnya ya. Jadi ketika dia udah umur tua itu dia sudah nggak bisa untuk lagi dipijahkan, karena kemungkinan nanti anaknya itu banyak yang terjadi mortalitas atau mati. Jadi dipakai yang indukan yang masih muda gitu. Dan induknya ini nggak asal pilih lah, Adik. Jadi kalau adik itu beli ikan di pasar atau terus dijadikan indukan ya nggak bisa. Ini harus dari balai pendidikan. Jadi ada sertifikatnya. Dia dari apa jenis apa, lele jumbo atau lele sangkuri yang banyak sekali jenisnya itu di Indonesia. Nanti baru bisa dijadikan indukan. Jadi tidak boleh, karena nanti sama seperti makhluk hidup, jika terjadi perkawinan silang itu nanti anak-anak juga nggak perkawinan antar satu famili ya. Kalau dibeli di pasar kan itu kadang induknya sama itu nanti anaknya enggak, kualitasnya kurang. Jadi memang harus ada sertifikatnya kalau indukan. Sertifikat ya ini yang ini kolam yang posisinya beton tapi di posisi di bawah ya. Dan ini ikan nila. Adik-adik, jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari ikan lele kemudian nanti ke ikan nilanya. Jadi ada dua jenis ikan yang akan dijelaskan ini. Dua jenis ikan itu punya karakter yang berbeda, adik-adik. Jadi kalau ikan nila itu dia itu kalau dikategorikan ya dalam piramida makanan itu, dia itu yang mengkonsumsi produsen, jadi mengkonsumsi makanan, tapi makanannya makanan air gitu. Cara habitatnya itu dia itu makannya ya lumut, kemudian alga, kemudian tanaman-tanaman air itu dikonsumsi. Tapi ada yang karena dia juga mau dimakasih makan pelet ya, omnivora, tetapi pada dasarnya dia itu herbivora. Jadi dia makan di rantai apa itu konsumen tingkat 1 gitu. Nah, beda lagi dengan lele. Lele itu bukan herbivora, dia itu karnivora. Jadi pembudidaya itu kalau dalam pemeliharaan lele itu wajib hati-hati. Memang ada keunggulan, ada kelebihannya ya. Kalau lele itu ya lebih mudah gitu ya. Pokoknya dikasih pelet ya nanti besar lah. Kita pokoknya sorter. Nah, itu tapi ada treatment khusus itu yang memang harus diperhatikan karena sifat ikannya itu dia kanibalisme, karena dia kan karnivora ya, kadang temannya aja dimakan. Jadi harus ada seleksi kalau lele itu. Jadi tiap bulan itu dilihat itu kalau ada yang besar itu diambil, dipindah. Kalau enggak itu habis nanti kolamnya dimakan yang besar. Kalau nila beda, adik-adik. Nila itu dia kan herbivora ya, dia makannya itu tanaman pada dasarnya. Sehingga ketika ada ikan yang kecil ya nggak dimakan, ya. Tetapi kalau dikasih pelet itu kan kandungannya ada, saya lihatin pelet ya. Nah, kandungannya itu kan ada udang, kemudian udang, terus ada ikan juga yang dihaluskan kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain ya. Ini ada dua jenis pelet ya, adik-adik. Kalau pengen dilihat ya, pelet. Ini sama untuk makan nila juga bisa, untuk makan lele bisa, bisa. Nah, ini ada yang ukurannya lebih besar, ada yang kecil. Nah, kalau saya itu gampang, adik-adik, ketika melihat ikan ini kan sebetulnya kalau ukuran pelet itu kan disesuaikan dengan lebar bukaan mulut ikan. Jadi kalau yang ini setengah mili kalau nggak salah ya. Kalau yang ini 2 milinan, ya, 2 mili, pelet 2 mili gitu. Ukurannya ini ya garis tengahnya itu 2 mm, nah, ini setengah mili. Itu disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Kalau saya itu mudah itu untuk apa itu ini pelet setengah mili dikasih ikan umur berapa ya yang 2 mili. Nah kalau setengah mili itu biasanya itu umur ikan setengah bulan. Jadi memang baru kecil ya, habis menetas itu. Biasanya dia habis makan pakan alaminya, kemudian nanti dikasih pelet yang ukuran kecil tadi setengah mili. Kalau yang 2 mili ya umur 2 bulan ke atas. Ya, nanti ada yang setengah mili, ada yang 1 mili, ada yang 0,8 mili. Itu nanti rentang antara usia ikan itu. Kemudian ada pertanyaan, usia berapa ikan itu bisa dipanen? Saya urut dulu ya. Yang pertama tadi sudah mengenal kolam. Kemudian karakteristik dua ikan ini memang berbeda.
Kemudian yang selanjutnya saya akan mencoba untuk bagaimana cara treatment kolam. Jadi tadi ya, misal adik-adik punya kolam beton, tadi udah ditreatment pakai batang pisang, ya. Kalau nggak punya batang pisang gimana? Karena kota kan ya, kota itu kan terkadang nggak ada batang pisang. Itu pakai cat adik-adik, jadi dicat dulu pinggir kolamnya, tapi nunggu kering dulu, jangan sampai pas masih ada airnya dicat, nanti catnya nggak merekat. Nanti dicat pakai waterproof itu sampai kering, kemudian diisi air, kemudian airnya diganti, dimasukkan lagi, itu juga treatment termasuk. Jadi nggak usah pakai batang pisang kalian. Nah setelah nanti air dimasukkan, ya, saya akan perlihatkan itu kolam yang belum ada ikannya. Ini kolam yang belum ada ikannya. Ya, ini kolam dibersihkan, habis dibersihkan itu. Ini kolamnya bentuknya kotak. Kalau itu volume kotak ini sama kayak volume balok ya. Kalau itu panjang kalau lebar tingginya sekitar 2 meter, 2 meter ya. 4 meter ini adik-adik. Dan ketinggian air 1 meter. Nanti bisa 1 meter. Jadi ini volumenya 4 meter. Jadi nah ini garam ini adik. Jadi sebelum melakukan treatment kolam, treatment airnya ya biar dia bisa dipakai untuk budidaya ikan, itu kita harus ketahui dulu volumenya. Ya, tadi kalau bentuknya bulat gitu tadi ya, itu kan kita ngitungnya ya pakai volume tabung. Kalau ini kan bentuknya kotak, kita ngitungnya pakai volume blok. Ini sekitar 4.000 liter. Ini dengan ketinggian 1 meter ya. Setiap 1.000 liter biasanya saya tuh pakai ada 3 jenis itu yang dipakai. Itu garam dapur, kemudian tetes tebu. Kalau tetes tebu nggak punya pakai gula bisa. Terus ini efektif mikroorganisme 4. Kalau yang pertanian itu warnanya kuning. Kalau yang perikanan itu warnanya kayak ini ya, merah muda ya, merah muda. Ini yang perikanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk 1.000 liter air itu garamnya biasanya antara 1/4 kilo sampai 1 kilo. Itu pakai garam ya, jadi nanti ditebar gitu ya. Kemudian tetes tebunya itu biasanya kalau untuk untuk 1.000 liter itu saya biasanya pakai 50 mili. Jadi nanti kita pakai 20 mili liter tetes tebu di sini. Kemudian EM4-nya itu kalau aturannya adik-adik, ini satu ini bisa untuk 6 hektar lahan perikanan. Itu mirip sebetulnya. Nah, biasanya saya itu pakai 5 tutup. Nah, satu tutup ini kan 5 ml ya. Itu 5 tutup, 10 tutup gitu. Nah, kita ramu dulu ya sini ya. Kita tuangkan. Nanti saya kasih tahu nih fungsinya apa saja. Dan kita kasih tetes tebunya tadi 200 ml atau 200 cc. Kan volume. Nah, kemudian dikasih EM4. Nah, ini EM4. Efektif mikroorganisme 4. Kenapa kok tetes tebu dulu terus EM4? Ini gunanya biar bakterinya ini kan awalnya tidur ya, Dek. Jadi setelah dari pabrik dikasih di toko 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Biar bakterinya ini dapat makanan gitu. Dia biar makan dulu, biar hidup ya. Biar kalau orang tidur itu biar bangun dikasih makan, makan bangun gitu. Ini kasih EM4. Ini sudah ya. Kemudian sambil nunggu ini ditunggu dulu ada biar bangun ya, dia biar makan dulu, biar aktif ya dia. Kita sebar garamnya. Garam ini fungsinya itu untuk menetralisir pH. Jadi ikan itu ada pH dia harus posisinya itu normal antara 6 sampai 7. Ini kan pH normal itu ya. Ada dia bisa 5 bisa, tapi nanti ikannya itu kepalanya ke atas gitu adik-adik. Kalau ikannya ada kepalanya ke atas itu
udah tanda-tandanya pusing, dia udah mau pingsan gitu. Kalau pH-nya maka harus tahu pH-nya itu sekitar 6 sampai 7 pH air ya. Karena kita nggak pakai pH tester, kita pakai garam. Garam ini kita nanti sebar. Selain itu untuk menetralisir pH-nya, itu juga untuk membunuh jika di dalam kolam ini ada mikroorganisme lain itu yang berbahaya bagi ikan, bakteri, kemudian jamur, itu nanti bisa dibunuh pakai, karena tadi ini 4.000 liter ya kapasitasnya, bisa pakai garam itu 1/4 kilo sampai per 1.000 liter itu 1/4 kilo sampai 1 kilo. Ini 2 kilogram garam itu. Ini saya tabur. Penaburannya cara merata. 2 kilogram garam. Nah, ditabur seperti ini. Sambil nunggu tadi ya, bakteri E4-nya itu biar dia aktif. Gitu, kita beli garam. Biasanya kalau orang yang budidaya ikan itu nanti ada video itu deh, di Bumdes itu yang kami kunjungi, dia memakai kapur. Sebetulnya fungsinya sama deh. Jadi boleh pakai garam, boleh pakai kapur. Kalau kapur itu dia lebih murah. Ya. Kalau lahannya luas, kemudian dasarannya tanah itu juga pakai kapur aja. Kapur pertanian itu namanya dolomit. Tapi kalau di suatu tempat itu kapurnya sulit didapat, itu pakai garam. Jadi tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi jangan dibuat pusing kalau budidaya itu. Pokoknya manfaatkan potensi apa yang ada. Jadi membahas potensi kan. Kayak tadi pekarangan bisa dimanfaatkan untuk hortikultur. Terus bisa tadi aquaponik gitu ya. Nah, setelah ditabur, kemudian dimasukkan tadi campuran tetes tebu sama E4-nya. Campur itu ya, secara merata. Nanti airnya akan jadi keruh. Airnya akan keruh. Kalau nggak apa-apa, ini proses apa itu treatment air kolam. Memang harus seperti ini. Kalau nggak, ada pepatah mengatakan gini ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kalau ikannya udah sakit itu obatnya lebih sulit. Saya dibantu Mas Adi ya. Ya mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang ini. Capek juga pegangan. Nah, nanti airnya akan keruh ya, agak keruh. Nah, posisinya seperti ini itu dibiarkan saja, Dek. Jadi selama kurang lebih 1 minggu, nanti airnya akan jernih sendiri. Jadi ini kan nanti proses pencampurannya dia ya. Nanti airnya agak keruh, warnanya agak terang, bukan warnanya seperti itu ya. Tidak apa-apa, dibiarkan 1 minggu. Kalau pakai air gula ya nggak ada keruh-keruhnya, karena dia pakai gula ya. Gula itu kan jernih. Dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu. Nanti baru bisa ditebar oleh ikan. Jadi gunanya tadi untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya bagi ikan, jamur-jamur termasuk itu bakteri. Kemudian E4 itu berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami dan juga untuk kesehatan dari ikan. Jadi ikan nila ataupun lele pakai treatment seperti ini. Apalagi ikan hias juga. Yang mahal-mahal itu harus kolamnya harus di treatment dulu. Jadi jangan asal kasih ikan ke kolam. Selanjutnya setelah di treatment, ini ada, kita lihat ini. Nah, ini ada ikan nila, ya, ikan nila ya. Ikan nila itu seperti ini. Jadi adik-adik kalau mau tahu ikan yang sehat itu bagaimana, ini jenisnya jantan ya, adik. Jadi kalau jantan itu kelihatan dia itu, pokoknya kalau ikan itu yang jantan itu lebih menarik, adik. Beda sama manusia. Manusia itu yang jantan nggak narik itu. Bedanya itu. Jadi kalau jantan itu pasti posisinya badannya itu lebih ramping, kemudian ini punggungnya itu naik gitu loh, Dek. Nah, ini ikan nila itu ikan yang punya sisik. Kalau lele itu nggak punya. Nanti saya jelaskan kenapa kok lele nggak punya, tapi dia bisa hidup di tempat yang keruh, airnya nggak bagus. Ini jantan ini, Dek. Jadi punggungnya itu agak, kalau betina dia lurus gini. Nah, biasanya yang pembudidaya ikan itu dia itu ada yang melakukan jadi setelah larva itu dibuat
kelaminnya jantan semua. Itu ada. Karena pertumbuhan jantan itu lebih lebih cepat, Adik. Jadi pertumbuhan ikan jantan itu lebih cepat. Cuman kemarin saya tanya juga itu waktu pembudidaya yang bumdes itu, kenapa nggak dibuat jantan semua? Itu nyalain kodrat ilahi ya, nggak boleh. Jadi kalau dibuat jantan ya awalnya yang betina ya biar betina Pak gitu. Katanya malah yang dicari pasar itu yang mah betina itu kalau untuk makanan. Nah, kita lihat lagi ini. Ini ikan yang sehat ya, Dek, cirinya ya. Dia nggak ada luka. Jadi kalau lihat sini nggak ada luka, ini tubuhnya nggak ada luka. Siripnya komplit ini. Ada sirip di apa itu dubur, ada sirip di punggung. Ini ada sirip di dada. Ini gunanya untuk belok, Dek. Belok untuk belok terus berhenti. Ini untuk keseimbangan ya. Ini ikan nila sehat ini, matanya komplit. Jadi kalau ada beli ikan itu harus dilihat juga ikannya. Ya, ini sehat enggak ikannya, ada cacat enggak gitu. Takutnya dalam karena ikan itu bisa cacat karena dua, Dek. Dia itu karena genetik. Jadi tadi ya bisa perkawinan karena satu darah gitu ya, satu ibu gitu. Dia itu nanti kadang itu siripnya dia hilang satu gitu. Kedua itu karena salah penanganan atau terkena serangan penyakit. Jadi kalau kayak ini kan, ini kulitnya kan lembut gitu ya, licin gitu. Itu kalau posisinya sudah seperti itu ikan yang sehat. Tapi kalau posisinya kok siripnya kok apa itu ada yang lepas, kemudian terus diraba-raba, ada yang kasar, itu tanda-tanda itu ikannya terserang penyakit. Yang kedua, ikannya itu aktif, Dek. Jadi kalau dipegang gini, dia itu gerak, jadi nggak cuma diam. Terus kepalanya juga dia berada di dasar ini ya, dasar ember ya, yang nggak berada di atas. Kalau dia udah mangap-mangap gini ya, mangap-mangap apa ya, mulutnya buka-buka itu di atas itu sudah lama ini kurang oksigen dia. Ini kalau ini sehat ya, dia juga apa itu anggota tubuhnya itu komplit. Nah, kalau sudah beli ikan ya, Dek, sebelum dimasukkan ke kolam itu ada treatmentnya, ya. Namanya apa ya? Dia pengaturan suhu pokoknya. Aklimatisasi ya, namanya aklimatisasi ya. Jadi sebelum dimasukkan tadi ya, kalau misal kita 1 minggu kolamnya udah jadi, sebelum dimasukkan itu, nanti kan biasanya belinya ada plastik gitu ya, jadi nggak ember gini, karena ini saya ngambil dari situ, jadi pakai ember ya. Ini cuma untuk contoh saja deh. Nah, kolam yang sudah jadi tadi, diambil airnya deh, pakai gayung. Nah, dimasukkan ke dalam tampungan ikan yang dibeli tadi. Nah, bisa 1 gayung, 2 gayung. Nah, ini kemudian dibiarkan dulu deh. Jadi suhunya yang ada di penjual ikan sama di kolam kita itu biar sama. Jadi ikannya nggak kaget gitu. Kalau bahasa manusia itu masuk angin, kan kaget ya dari panas ke dingin itu kan kaget. Kalau ikan itu kan harus ada penyesuaian suhu dulu. Jadi diambil air dari kolam dimasukkan ke sini. Ada lagi yang lain caranya. Jadi tapi lebih lama deh. Jadi waktu masih di plastik itu ya, itu dimasukkan ke kolam gitu, tapi ikannya nggak dilepas. Jadi masih dalam plastik gitu ya, dibiarkan 1 jam, setengah jam sampai jangan lama-lama, 1 jam nanti oksigennya sedikit. 1/4 jam sampai setengah jam. Itu nanti biar kondisi suhu yang ada di dalam ikan tadi sama di kolam sama. Setelah itu saya kasih cara pengobatan ikan, tapi juga ini termasuk treatment. Jadi ikan sebelum dimasukkan ke kolam itu sebetulnya, terutama ikan hias itu harus treatment dulu deh. Jadi treatmentnya bisa menggunakan namanya PK. Nah, kalium permanganat itu namanya, potasium permanganat sama, potasium sama kalium itu sama. Nah, ini PK. Ini murah ini harganya 10.000 enggak ada ini. Ini segini itu 5 gram. Kalau takarannya berapa? Itu sedikit saja, jangan banyak-banyak. Jadi nanti dikasih, ya, ini nggak ada 1 gram ini, dikasih di kolam, di air yang tadi ya, yang ada ikannya yang dimasukkan kolam, warnanya nanti akan berubah jadi ungu gini deh, ya. Ini kegunaannya antisipasi agar ikan itu tidak membawa penyakit, ya, sambil dilus-lus nggak apa-apa, ikannya sambil diraba-raba, jika ada nanti ada luka atau apa nanti harus dikarantina, jangan dimasukkan ke kolam, nanti nular ke temannya.
Setelah dikasih PK, jangan lama-lama, paling maksimal 1 menit ya. Kemudian dimasukkan ke kolam perlahan-lahan. Dia kan sudah penyesuaian suhu tadi. Jadi suhu di kolam dia nggak kaget lagi. Yang kedua, dia sudah di treatment pakai tadi PK. Sehingga kemungkinan dia itu membawa bibit penyakit itu sangat kecil aja. Nah, masukkan gitu. Nah, ini betina nih, Dek. Nah, kalau betina ini kelihatan nih, dia tumbuhnya apa ya, rata gitu ya, nggak nonjol kan beda ya sama yang tadi ya. Kemudian dia ada lubangnya 2 di sini. Kalau yang jantan itu cuma 1, ini kan kecil, belum kelihatan. Itu ya alat reproduksinya belum kelihatan. Nah, ini jantan, ini kelihatan nah. Ini agak ini ya, ini jantan ini. Tuh, kulitnya. Dimasukkan semua ya, Dek. Setelah itu treatment air yang lain. Jadi setelah itu kan kita udah berusaha nih melakukan pencegahan bahwa ikan yang dari luar atau dari pembudidaya itu tidak masuk. Nah, ikan yang sakit itu tidak masuk ke kolam kita. Apalagi kalau adik-adik punya ikan hias. Itu kan pasti belinya kan nggak sekaligus ya. Jadi nggak sekaligus 1.000 gitu kan harganya mahal. Kalau ini mah 1.000 murah. Satu itu paling Rp150 sampai 200-300 rupiah gitu. Nah, ini ada daun namanya daun pepaya, Dek. Ini juga bisa untuk herbal tanam herbal kolam. Kalau ikan nila harusnya suka. Nah, dia kan ini takut ya. Kasih dulu. Ikan nila itu harusnya suka sama daun, dia mau makan. Kalau ikan lele nggak mau. Takut. Nah, kalau yang ini yang lele. Kalau dari ikan lele yang bagus itu dilihat kalau jenis kelaminnya agak pusing ya, deh. Karena semua punya kumis. Jadi kalau manusia kan yang kumis itu cowok ya. Ini semuanya berkumis. Itu kadang membingungkan ya. Ini ya jantan apa betina. Tapi hampir sama seperti nila tadi, itu kita harus pertama itu lihat kondisi ikannya, ada luka enggak. Dia kan enggak punya ini ya, dia enggak punya sisik ya, beda sama nila. Nila itu punya sisik, dia itu kulit langsung. Jadi sebenarnya dia itu mudah terluka ikannya itu. Ikannya itu kalele juga ada. Di lele ini ada lendirnya, Dek. Jadi sangat licin sekali lele itu. Lendirnya ini mengandung antibakteria peptiden. Jadi dia itu seperti agar tubuhnya itu tidak terserang penyakit, tidak mudah terserang. Makanya dia bisa di tempat yang jorok sekalipun dia bisa hidup. Kemudian kita lihat ya, ini sungutnya atau kumisnya. Kumisnya itu ada luka enggak? Itu kalau ada luka, ini luka ini, Dek. Nah, ini luka nih. Ini luka karena pengambilan tadi ya. Tapi kalau luka ini posisinya di sini putih, gitu ya, putih terus menggulung gitu ya. Itu sakit gitu, Dek. Ini kalau ini sehat. Biasanya di sini itu kayak terbakar gitu, putih terbakar gitu. Itu enggak sehat ikannya. Dan ada luka enggak, ada cacat enggak di tubuhnya. Misalnya siripnya kok hilang 1 gitu. Itu jangan dijadikan indukan. Itu kalaupun dipelihara juga enggak dipertanyakan itu. Dia indukan awalnya ini dia sakit genetik atau dia itu sakitnya itu genetik apa dia itu sakit karena penanganan gitu. Kalau genetik itu lebih baik nggak dipelihara deh, karena itu menghabiskan pakannya banyak, ikannya nggak bisa besar karena memang dari indukannya udah jelek. Ini tapi sama ya ikannya. Ikan lele itu licin. Coba saya angkat deh. Ini soalnya sangat mudah sekali. Jadi ikan lele itu ada yang namanya patil ya. Itu ada di kalau kena tangan itu bisa sakit. Ya kalau kita ambil sakit juga. Saya takut kepatil, Adik. Nah,
Nah, ini jantan ini, Dek. Lihat nih ya. Kalau posisi sudah indukan itu kita lebih gampang untuk membedakan kelaminnya. Ini kalau ini. Bentar, ini jantan dia lubang genetiknya cuma 1. Kalau betina ada, tapi dia belum matang kelamin ini, Dek. Kalau dia matang kelamin itu diurut gini, dia mau manjang ini. Ini pengetahuan aja, Dek. Ini belum matang kelamin. Mungkin habis dipijah itu. Jadi enggak. Nah, ini harusnya betina nih. Kalau saya tadi ngambil 2 jantan sama betina. Nah, coba. Ini besar ini, Dek. Nah, oh buka dia. Ini yang jantan ini. Ini juga jantan nih sama. Tapi ini sudah matang kelamin ini, Dek. Bentar ya. Nah, dilihat ya ini memanjang itu, Dek. Nah, kalau yang posisinya memanjang gitu, ini sudah matang kelamin dan lubangnya cuma 1, Dek. Jantan itu. Ini cuma 1. Kalau betina ada 2. Jadi pengeluaran telur sama itu ya, untuk pembuahannya itu beda. Ini jantan ini sudah siap. Jadi kalau pembuahan ikan, pemijahan itu ada beberapa, ini sama ini jantan semua, tapi ini belum ada beberapa teknik ya, ada yang alami, ada yang semi alami, ada yang buatan. Kalau yang alami ya paling gampang itu nanti ikannya sama-sama sudah matang secara kelaminnya, sudah diisolasi itu, nanti dimasukkan ke kolam. Data kolamnya disebutkan dulu. Ketinggiannya air jangan terlalu tinggi, tapi di bawahnya nanti dikasih jaring, tapi jangan ini, yang agak lembut seperti ini ya, Dek. Ini ada di contohnya. Nah, ini jaringnya agak lembut ini, Dek. Ini untuk tempat menempel telur. Jadi lele itu hewan nokturnal, jadi dia aktif di malam hari. Dia nanti akan memijak juga di malam hari, nyari makannya ini di malam hari. Setelah tadi sudah lele, kemudian kolam sudah, terus mau masuk ke kolam bagaimana sudah ya. Kemudian ke pakan. Kita ke pakan ya. Pakannya tadi ini ya, pelet ya. Ya, pelet kalau udah besar seperti indukan tadi ya dikasih yang besar-besar seperti ini. Ini coba ikan nilainya saya kasih sini ya. Oke, ini. Nah, dia terbiasa ke pelet dia nggak mau makan ini. Tapi secara di logika ya, dia memang makan daun-daunan. Tapi kalau di habitat aslinya ikan nila itu ya nggak makan daun pepaya. Karena dia daun pepaya kan di darat, dia nggak mungkin ya keluar dari sungai terus jalan terus makan daun pepaya aja. Yang dimakan tanaman air, lumut-lumut gitu. Untuk budidaya itu sudah yang dari indukan kemudian jadi larva, kemudian dibesarkan kecil itu jaraknya sekitar 6 bulan baru panen mungkin gitu. 6 bulan itu kalau nilai itu lama memang. Nilai itu lebih lama. Apalagi kalau airnya itu tidak jelas. Jadi ini kita mencoba itu dengan kolam pakai terpal, kemudian dikasih oksigen. Ini oksigen itu. Jadi masuk ke dalam itu. Tapi lihat ya ada yang hitam bulat itu untuk oksigennya. Jadi hidup alami dinilai itu di perairan deras deh. Kalau lele itu di perairan lambat. Jadi kalau dia dibudidayakan di kolam seperti ini, dia pertumbuhannya cepat. Jadi seperti di rumah sendiri gitu. Nilai ini enggak. Jadi memang dia itu harus di lahan sawah itu yang posisinya itu ada saluran masuknya air itu agak deras. Karena dia itu karakteristiknya itu dari awalnya sana. Itu dia ikan di perairan deras. Kemudian bagaimana prosentase pemberian pakannya? Jadi prosentase pemberian pakan ini 3% dari berat ikannya, Dek. Jadi 3% dari berat ikan. Misalkan kita punya ikan ini 1000. Kita ambil ini, tapi secara sampel ya, sampel berapa ikan, gitu ya. Nanti terus ditimbang. Ditimbang ya jangan di ikan masih dari kolam ini nggak ada airnya terus ditimbang nanti mati kelamaan ditimbang. Jadi ditimbang dulu airnya. Misalnya airnya 1 kilo atau ya masukkan ikan nanti kan selisih nanti pasti kenaikan berat itu. Nanti itu yang dihitung misalnya diambil 10 ternyata ada di sini 1000. Nah, itu tinggal dikali nanti terus dikali 3% yaitu 1 hari pemberian pakan.
itu selama 1 hari itu 3% dari bobot ikan. Dan ngitungnya pakai sampel metodenya. Sama dengan lele juga seperti itu, di sampel. Kemudian waktu pemberian pakan, standarnya itu diberikan selama 3 kali sehari. Jadi kayak orang makan ya. Tapi kalau dipuasakan nanti ikannya kurus. Kalau kita kan masih kuat ya. Kalau ikan ya kuat aja nih, nggak dikasih makan 1 bulan mungkin nggak kuat, tapi ikannya kurus ya. Kalau mau dijual ini nggak laku. Kepalanya besar, badannya kecil gitu, nggak laku. Jadi 3 kali sehari itu misal di jarak 6 jam sekali. Jadi jam 8, nanti jam 2 dikasih makan lagi, kemudian dari jam 2 kasih makan tambah 2 jamnya jam 8 dikasih makan. Gitu. Jam 8 malam dikasih makan lagi. Jadi kalau khusus untuk ikan lele, karena persentase pakannya sama ya 3% ya. Kalau lele itu kan nocturnal, dia malam hari. Itu yang persentase malamnya itu lebih besar. Jadi 3% itu dibagi 3 kan. Yang paling malam ini dibanyakin. Gitu. Karena dia nanti lebih aktif di malam hari itu dipakan. Kemudian ada yang namanya, tapi sini nggak ada kertas ya. Ada yang namanya FCR sih. Nah, pakan itu ada FCR-nya. Nanti di video itu juga ada FCR. Jadi nanti minta tolong saya diputarkan setelah ini ya. FCR gitu ya. Ini kayak perbandingan antara bobot pakan ya. Bobot pakan. Jadi rumusnya itu dibagi bobot ikan. Bobot total ikan. Standarnya kalau ini tidak boleh lebih dari 2. Tidak boleh lebih dari 2. Ini biasanya kalau lele itu 1,5 sampai 1,8. 1,5 1,8. Jadi sebetulnya kita itu bisa menghitung ya. Kalau kita punya ikan di sini ya, misal ikannya 1000 gitu ya. Kita pengen kalau jualan itu 1 kilo isinya 10 gitu ya. Berarti kan bobot ikan sini kan, karena kita 1000 ikan 1 kilo isinya 10 kan, berarti ini 100 ya. 100 kilo kan. Bobot ikannya 100 kilo. Eksternya kita pakai misal 1,5 gitu ya. Bobot pakannya berapa? Berarti saya untuk dapatin ikan sebanyak 100 kilo, saya tuh harus nyiapin pakan berapa kilo? Ini kan X-nya berapa? Ini kan tinggal dikalikan 150 kilo. Jadi saya kalau punya ikan 1000, saya pengen panennya itu sekilo itu ada 10 ikan, maka saya harus siap pakan itu 150 kilo dengan FCR 1,5 ini. Nah, waktu panennya kapan? Karena tadi ya kita pelihara cuma di kolam, itu lele itu otomatis yang paling cepat. Dia antara dari pemeliharaan kita beli umur 5 sampai 7 itu bisa 3 bulan. Kalau nina ini bisa 5 bulan. Dengan rutin pakan ya. Kalau ini nggak rutin pakan ya kecil terus, nggak bisa besar. Sama kayak manusia. Untuk ngitung perkiraan ya, perkiraan berapa kita mau panen nanti, terus berapa kebutuhan pakan kita itu pakai FCR. Ada yang melakukan budidaya ikan nila itu yang 0 pelet. Kalau pakan itu kan sebetulnya ada 3 ya. Pakan alami itu kayak ikan nila itu daun-daunan. Yang kedua pakan alternatif. Yang ketiga itu pakan pelet, pakan pabrik. Kalau yang pakan pabrik itu ada yang menggunakan, ada yang tidak, karena itu harganya mahal. Ada yang budidaya ikan nila ini karena basicnya dia itu ya, dasarnya dia itu herbivore, bukan karnivore. Dia kasih makan itu tanaman air, namanya lemna. Itu ada berapa tempat. Karena pakan alaminya itu, kalau lele dikasih makan itu enggak mau. Lele itu biasanya pakai pakan alternatif kayak ayam yang baru kemarin mati gitu, kasih makan itu mau dia, karena dia karnivore, dia pemakan daging. Cuma nanti kualitas airnya akan memburuk. Jadi hitungan panennya itu sebetulnya kalau pembudidaya itu, pasar itu mau ngambil itu berapa? Jadi 1 kilo ada berapa, dia mau butuh 1 kilo itu berapa ekor gitu. Ada yang butuhnya 6. Kalau di pemancingan itu kan 1 kilo dia butuh 2 atau 3 gitu.
Karena segmentasi dari ikan sendiri itu ada macam-macam. Jadi dibagi itu kayak pertanian itu ada on farm, ada off farm. Kalau off farmnya tadi penyedia kayak ini kolam, kemudian pakan, ada yang pengolahan ikan seperti itu. Kemudian ada yang tengkulak. Banyak sekali usaha di bidang perikanan itu, turunannya itu banyak. Nah, yang on farm itu yang budidaya. Dari tadi dia punya induk, dijahkan, kemudian sampai pembesaran. Itu juga ada beberapa segmen, ada yang dia cuma ngambil di pendederan, induk terus dipijahkan sampai larva ada yang dibicarakan lagi, petani lagi ambil. Nanti contohnya di video itu ada. Kemudian waktunya masih berapa menit tuh? Habis toh? Oh, saya ini ya, mohon maaf kalau waktunya terlalu banyak. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Ini masih ada di kolam, tapi waktunya karena habis ya. Jadi dia pakai penjernih air itu apa ya? Kalau air mau masuk itu biar mengendap dulu, nggak masuk kolam, karena kolamnya jadi dangkal tuh. Tapi memang ada teknik khusus. Ya. Terima kasih banyak Pak Debi. Kolam terpal tapi bibirnya hitam. Nah, tadi saya melihatkan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya baik. Wah penjelasannya luar biasa ya dari Pak Debi ya tadi ya. Ternyata yang paling menarik itu laki-laki ya Pak Debi ya? Atau jantan? Laki-laki kayak apa itu gupi, terus apa yang cupang itu kan laki-laki yang menarik itu. Betinanya nggak laku. Ya, beda sama manusia Pak ya, manusia itu mah perempuannya. Oke. Ya. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Pak Debi ya kepada para siswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang di hall boleh maju ke depan dan yang di rumah boleh melalui kolom chat. Makasih Mas Ardi. Silakan yang mau bertanya. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya nih Pak Debi. Iya. Yang namanya kita budidaya ikan itu kan butuh yang namanya main air ya Pak Debi ya? Iya, harus ada airnya. Jadi asupan air itu perlu banget diperhatikan. Kayak tadi itu dicampur, ada 3 campuran, ada molase, kemudian ada EM4 sama satu lagi garam ya Pak Debi ya. Iya. Oke. Nah Pak Debi, kalau pemberian molase itu sendiri, mungkin dari saya dulu kali pertanyaannya Pak Debi ya. Iya. Untuk pemberian tadi molase EM4 dan juga garam itu ketika ikan sudah ditaruh, itu apakah hanya sekali atau beberapa minggu sekali? Seperti itu Pak Debi. Oh, oke. Langsung dijawab aja ya. Boleh Pak Debi. Ini kan treatment awal kolam. Jadi pemberian E4 molase itu untuk mengaktifkan gitu ya. Tapi ketika nanti kolamnya sudah jadi ya, airnya itu memang dia udah cocok sekali untuk ikan itu hidup ya. Itu ada treatment khusus. Jadi saya belum jelaskan tadi ya. Kita harus sering melakukan penggantian air. Jadi air ini harus dikontrol. Posisinya itu airnya masih bagus atau tidak. Jadi untuk penggantian air sendiri itu memang salah satu dari bagian dari budidaya ikan itu sendiri. Ikannya itu maksimal itu diganti itu sekitar 70. Jadi disisakan 1/4. Misalnya ikannya airnya kotor kayak di ikan lele ya, ikan lele agak ke sana ya. Itu yang sering kotor itu pasti ikan lele karena dia FCR-nya tinggi ya. Jadi memanfaatkan pakannya itu untuk jadi lemak itu lebih kecil dibandingkan ikan yang lain. Jadi saya perlihatkan ya. Jadi kita itu harus sering melakukan treatment, apalagi kalau dikasih makan itu pakan alternatif. Nah ini kotor, ini sudah kotor, ini harus diganti. Kalau posisi seperti ini, tapi ini tidak bau ya, bagusnya tidak bau. Kalau sudah bau gitu, ini harus wajib diganti. Ini 75% air dibuang. Kalau untuk perawatan saja posisinya bagus, itu 20%. Ini juga. Nah, ini posisinya masih, kalau sini bagus. Kondisinya jelek itu ya dia udah keruh gitu, terus airnya itu baunya udah nggak bagus. Kalau biasanya diukur dengan pH tester itu pasti turun dia pH-nya. Itu harus diganti. Nah, untuk treatment yang lain, tadi kan kita pakai bakteri ya.
pakai bakteri E4. Kalau posisinya hujan, kalau hujan ya, hujan karena ini terlindungi jadi dia nggak apa pengaruh hujan ya. Hujan itu langsung dia tingkat asam air itu naik. Itu dikasih garam itu, Pak. Harus dikasih garam. Paling enggak 2 gegam, 3 gegam gitu. Kalau kolam segini ya 2 gegam, 3 gegam agar pH-nya dia itu kembali normal. Itu dikasih garam. Kalau untuk larutan bakterinya sendiri, itu jika kita bioflok ya, karena ini enggak bioflok ini. Kalau bioflok dia harus ada aeratornya ke dalam situ. Karena bakteri bioflok itu dia nanti bisa membuat flok dan pakan yang tadinya dia nggak efektif untuk dicerna, untuk terus jadi kotoran itu dibuat jadi flok untuk dimakan ikan lagi. Jadi itu bakterinya seperti itu. Itu harus dikasih bersama dengan pakan, Mbak. Jadi pakannya itu dikasih bakteri, kemudian didiamkan selama ya setengah jam mungkin ya sebelum dikasih ke ikan. Jadi kalau ini enggak pernah dikasih bakteri ini. Jadi kalau cuman hujan, karena ini juga tertutup ya, hujan itu dikasih garam itu harus itu. Kalau enggak nanti pH-nya turun, ikannya akan posisinya kepala naik. Jadi terus dia rawan terserang penyakit juga. Itu Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Debi. Pak Debi, ini ada pertanyaan nih dari Laika kelas 8B nih Pak Debi nih. Ya, kepada Ya. Laika dipersilakan Laika. Oh, dibacakan saja. Baik, Pak Debinya saya mau tanya nih Pak. Ya. Dari Laika kelas 8B. Berapa lama usia ikan lele dan ikan nila untuk bisa dipanen nih Pak? Dan jenis makanan apa yang baik untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan lele dan ikan nila? Terima kasih Pak. Itu pertanyaan dari Laika Pak. Boleh langsung dijawab saja Pak. Oke, terima kasih. Adik Laika. Ini kalau lele tadi ya karakteristik ikannya ya, dia dibudidayakan di tempat yang tenang gini ya. Dia lebih cepat dibandingkan nila, otomatis karena nila itu harusnya itu di arus deras. Dia harus melawan arus terus dia berenang sambil makan gitu. Kemudian pakan yang baik apa? Pakan yang baik itu sebetulnya kalau pembudidaya itu pasti pakai pellet, jadi full pellet ya. Memang karena pellet itu harganya mahal ya, satu sak itu 30.000 itu bisa sampai 300 lebih itu, dan harganya fluktuatif. Terkadang mereka menggunakan pakan alternatif. Ya, pakan alternatif itu ya posisinya jangan lebih dari pelletnya. Kalau pelletnya itu sedikit kok pakan alternatifnya banyak, ya ikannya juga pertumbuhannya kurang bagus. Karena apa? Pellet itu biasanya kandungan proteinnya terukur. Minimal pasti 30% itu kandungan protein di ini ya, di pellet. Nah, kalau pelletnya kandungannya proteinnya, pellet itu nggak mungkin kandungannya di bawah ini, di bawah 30. Tapi kalau pakan alternatif bisa jadi, karena kita kan tidak menghitung itu ya. Kadang kasih makan ayam, terus kadang ada itu banyak itu ayam, terus ikan runcah, terus segala macam. Ada yang pakai bekatul, itu dicampuri bekatul juga. Itu kan ikannya nggak tumbuh cepat ya. Jadi memang harus kalau mau cepat ya pakai full pellet. Cuma nanti efeknya di biaya. Kemudian bagaimana umur ikan yang siap panen gitu. Yang pertama itu ada 2 untuk menentukannya. Yang pertama itu kita melihat di pasar itu bagaimana. Pasar itu kan ada yang meminta 1 kilo 10 ekor, ada yang 1 kilo 6 ekor. Kadang kita punya langganan di tempat pemancingan ikan, itu kan pasti 1 kilo itu 2 ekor, 1 ekor, bahkan mungkin 1 kilo 1 ekornya karena dia untuk pemancingan ya. Nah itu disesuaikan itu. Nah kalau untuk jangka waktu untuk konsumsi ya 1 kilo misalnya isi 10 itu, kalau ikan lele dari ukuran 5 sampai 7 cm itu sekitar 3 bulanan. Kalau ikan nila bisa lebih karena dipelihara di sini ya. Kamu mungkin kalau dikasih di air deras dia pertumbuhannya lebih cepat juga. Ikan nila itu bisa 5 bulan sampai 6 bulan. Itu baru bisa dijual di pasar. Tapi ya setiap ikan itu kan punya kelebihannya ya. Secara harga jual itu ikan nila lebih tinggi dibandingkan lele. Karena apa ya? Banyak sekali yang masyarakat juga menganggap lele itu kan rakus ya. Dia itu tidak hanya makan pelet juga. Terkadang kan mungkin pembudidayanya ngasih itu ayam mati kemarin itu, terus usus dikasih apa. Itu kan kalau mau makan itu kan jadi juga nggak, kurang nafsu gitu ya, kurang enak gitu kalau tahu budidayanya bagaimana. Tapi tetap kalau penggunaan lele itu
yang pertama dia peningkatan berat bobot badannya itu lebih cepat. Yang kedua tentu rasanya lebih enak. Dan juga kita harus memperhatikan konsumen juga kalau posisi budidaya itu jangan sampai kok dikasih makan yang seperti itu, kasihan gitu. Oke, baik Pak Debi. Cukup jelas ya Laika ya atas jawaban dari Pak Debi. Pak Debi, mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi nih Pak Debi. Datang dari Leon dan Yasmin, kebetulan pertanyaannya tidak jauh berbeda. Mungkin saya gabung saja ya Pak. Berapa ukuran bibit lele dan ikan nila yang disarankan jika kita ingin memulai budidaya Pak? Dan kalau seandainya kolam itu sudah tercium bau yang kurang sedap, treatment apa nih yang harus dilakukan Pak? Dan apakah nanti itu akan berdampak kepada pertumbuhan ikan lele dan nila jika kolamnya sudah bau Pak? Mungkin itu pertanyaan penutup sekali. Terima kasih. Baik. Untuk kolam yang sudah bau itu tadi ya harus dikurangi airnya. Jadi kita harus masukkan air yang baru gitu ya. Air yang baru itu juga sudah bau ya 70% atau tinggalin 1/4 aja posisi airnya. Kalau misal ini kan 1 meter ya, berarti 25 cm segini ya airnya masih. Tapi yang ini sudah dibuang gitu. Nanti dicabut di pembuangannya. Itu kan di bawah itu pasti ada kotoran-kotoran yang mengendap, terus sisa-sisa pakan yang tidak termakan itu nanti akan terbuang. Nah, nanti dikasih air yang baru itu tetap. Kemudian jika dibiarkan bagaimana? Posisi airnya sudah tidak baik, tapi dibiarkan tidak diganti-ganti. Kan ya pertumbuhannya akan nggak bagus. Itu bahkan memudahkan terserang penyakit. Ada yang mati secara massal juga karena dia derajat keasaman airnya turun. Padahal ada toleransi ikan itu cuma bisa hidup itu ya 5 terus 6. Yang paling bagus itu 6 sama 7 derajat ya, pH-nya netral. Tapi kalau di bawah itu kan ikannya nanti sakit dia. Sama kayak kita itu nggak bisa menghirup oksigen gitu ya, banyak asap gitu kan. Nanti kita kan cepat sakit, terus fisiknya juga melemah, terus nafsu makan berkurang, tentu akan berpengaruh terhadap ikan yang hidup. Nanti dia nggak akan sehat karena air itu kalau budidaya ikan ini ya faktor utama, nggak bisa ditawar itu kalau air. Memang kita harus punya lah air itu. Kalau posisinya untuk mandi aja sulit, waduh itu sangat sulit. Nah, ada itu air kalau di perkotaan kan ada kaporit ya itu. Sebenarnya juga bisa harus diendapkan dulu, jadi nggak boleh dikasih di kolam. Diendapkan di bawah terik sinar matahari itu selama kurang lebih yang 3 hari 4 hari gitu. Nanti baru boleh dikasih di kolam. Itu yang ada kaporitnya. Terus sebenarnya ada juga itu anti kaporit tapi saya lupa namanya, itu ada beli di toko kimia itu ada. Nanti dikasih di airnya itu airnya nanti bisa netral lagi, nggak ada bau kaporit karena kaporit nanti juga bahaya bagi ikan. Betul. Oke Pak, untuk ukuran ikan bibit lele sama nila itu berapa Pak ya? Bibit lele itu sekitar 5 sampai 7. Tapi kalau adik-adik ini ada kan yang budidaya itu cuma di wadah yang kecil gitu ya, di ember misalnya. Itu kalau adik-adik ini budidayanya di ember itu saya sarankan di atas 10 cm. Itu karena kalau ikan yang ukurannya lebih kecil itu dia lebih riskan untuk stres, kemudian terserang penyakit gitu ya. Untuk 5 sampai 7 cm itu sebenarnya kalau budidaya di tempat kayak gini ya biasa saja, tapi kalau dia wadahnya terbatas, kemudian cuma di ember gitu, ganti airnya juga nggak sering-sering banget ya, di atas 10 cm. Terus kemudian kan dengan itu adik-adik bisa pakai pelet yang ukuran 2 mili. Itu pelet yang besar itu. Kalau yang ikannya kecil ya pakai ukuran yang lebih kecil lagi, ada yang 1 mili, ada yang saya sarankan kalau tergantung tempatnya ya. Tempatnya kalau luas ya pakai yang 5 cm-an. 5 sampai 7. Kalau pakai budik damper, modelnya budik damper kan ada itu waktu pandemi kemarin kan rame-rame sekali ya. Di atasnya dikasih kangkung itu ya, kasih yang di atas 7 cm lah. 9 cm, 10 cm gitu. Oke. Nanti pas panen itu, panen apa? Kangkung, panen juga ikan. Double jadinya ya Pak ya? Iya, double. Ya baik, semoga yang bertanya Leon dan juga Yasmin bisa memahami apa yang dijawab oleh Pak Debi. Nah, mungkin di akhir saya coba menyimpulkan bahwa di dalam budidaya ini kita perlu memperhatikan dari kondisi air ya Pak ya.
terutama Iya. dari pH-nya dan juga suhunya. Dan kemudian juga kita harus memperhatikan kesehatan dari ikan itu sendiri. Jangan sampai nanti ketika masuk ke dalam kolam justru malah membawa penyakit ya Pak ya. Iya, harus ini. Iya. Dan kalau buat kita yang ingin budidaya ember yang kemarin sempat booming saat pandemi, ya disarankan untuk ukurannya itu di atas 10 cm ya, 9 sampai 10 cm. Betul. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu aja dari saya Pak. Terima kasih banyak dari kami SMP Pembangunan Jaya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah bersedia untuk memberikan materi terkait budidaya ikan lele dan nila pada hari ini. Ya, mungkin dari sesi kedua ini saya cukupkan sekian. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pak Debi. Ya, selanjutnya Bapak cukupkan sekian dan Bapak kembalikan ke MC. Kepada MC dipersilakan. Halo. Cek. Halo. Terima kasih Pak Mahmud sudah memandu sesi kedua kita. Menurut kamu sesi kedua kita kayak gimana nih? Keren banget. Benar, nah penjelasan dari Pak Dewi itu detail banget, jadi ngerti didengerin ya. Oh ya, tadi kita juga dikasih tahu secara langsung ya, ke tempatnya langsung, nggak cuma dari PPT. Tadi kita juga diajarin kalau nanam itu nggak cuma di tanah doang, kita juga bisa dari pipa atau dari botol plastik. Ternyata tadi juga diajarin kalau kolam itu nggak cuma kolam yang dari tembok, ternyata ada kolam terpal sama kolam dari tanah. Dan juga diajarin cara membedakan ikan betina, ikan jantan, dan membedakan mana ikan yang sehat, yang segar, sama yang tidak sehat. Nah, selanjutnya adalah pemberian kesan dari siswa selama kegiatan live-in. Untuk itu kita persilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan kesan selama berlangsungnya acara live-in. Nah, ada yang mau nggak nih? Siapa? Ayo, jangan malu. Yang Oke, offline. Audrey. Belum.
Halo, saya Audrey dari kelas 7B. Saya akan memberikan kesan dan pesan saya pada field trip hari ini. Menurut saya itu menarik banget sih, soalnya pada sesi pertama itu kita diajarin ada ada potensi non fisik sama fisik dan juga ada potensi alam. Nah, menurut aku itu menarik banget karena kita juga bisa belajar banyak dari field trip hari ini. Tadi juga dikasih tahu juga cara membuat video cara membuat ikan lele menjadi ambon. Nah, itu bisa kita bisa coba juga di rumah dan ya itu menarik banget. Nah, sesi kedua kita juga dikasih tahu tanaman-tanaman, itu tanamannya ada banyak banget. Ada tanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan juga katanya ada peternakan yang katanya hewan itu ada banyak banget. Terus tadi juga dikasih tahu cara membersihkan kolam ikannya, menurut itu menarik banget dan juga dikasih tahu cara membedakan ikan jantan dan enggak. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Rafa 7B yang di Zoom. Kepada Rafa. Oke, halo. Assalamualaikum, nama saya Rafa Tala dari kelas 7B. Aku akan membacakan kesan dan pesan selama acara Living ini. Oke, kesan aku adalah acara Living ini seru dan menarik bagi aku. Karena ini tuh ada yang online dan offline atau juga dibagi dalam hibrid, dan itu yang membuat acara ini unik. Dan pesan aku menurut aku belajar itu tidak ada batasnya. Karena bahkan di acara Living ini kita semua menemukan hal-hal yang banyak dan baru. Oke, makasih. Maaf, aku Makasih Rafa, pesannya keren banget. Nah, yang di sekolah demo nggak? Selain Audrey, Deo kali mau. Udah semangat banget itu. Halo, aku Deo dari 7C. Hari ini aku akan memberi kesan-kesan aku tentang acara Livin hari ini. Jadi tadi di sesi pertama tentang pengolahan ikan, karena aku udah lapar jadi bikin tambah lapar lagi karena ada banyak makanan. Dan bisa belajar lebih banyak tentang pengolahan ikan. Nah, tadi sesi kedua dengan Pak Debi itu bisa belajar lebih banyak tentang tempatnya. Tadi hijau sekali kan, ada banyak tanaman dan kolam-kolamnya besar banget, jadi mau berenang dalam salah satunya. Tadi ada banyak ikan juga, aku suka ikan jadi bikin senang, tapi setengah populasi di sini pada capek semua sama pada bosan semua. Jadi paling semuanya pada mau istirahat aja. Aku juga capek karena tadi kebosanan. Ya, kayaknya itu aja dari saya. Makasih. Makasih Deo. Nah, Nay, abis ini acara apa ya? Nah, selanjutnya adalah penyampaian ucapan terima kasih untuk pembicara dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya. Kepada Bu Tririni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Sugimin selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya, Bapak Ibu Guru, serta Kak
Sinta dan Kak Debi Eko dari Kemendes Yogyakarta, dan anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Jaya. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayah pada kita semua. Sampai siang ini kalian masih stay di sini, masih mengikuti kegiatan live in secara hibrid. Mungkin ini kegiatan live in yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kalian mengikuti langsung terjun ke masyarakat. Ini lebih asik lagi ya, kalian akan mengenal seperti tadi disampaikan oleh Kak Debi. Kalian mengenal jenis tanaman di sana, kemudian ada peternakan juga ya, kemudian ada perikanan, dan kalian yang paling asik adalah kalian bisa ikut bersama dengan masyarakat di desa. Gimana sih masyarakat di desa wisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah? Ya, pemerintah sekarang sudah banyak sekali desa-desa wisata, terutama di daerah di Jawa. Ya, kalau kemarin 3 tahun yang lalu kakak kelas kalian ada di Subang, mudah-mudahan nanti adik kelas kalian, karena ini program kelas 7, bisa langsung menuju ke Yogyakarta. Tadi disampaikan oleh Kak Sinta ya, nanti bisa dijembatani SMP Pembangunan Jaya, bisa live in di desa, tadi kalau nggak salah di desa Penting ya Pak Kak ya, di daerah Sleman. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adik kelas kalian bisa langsung terjun ke masyarakat di sana. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu di sini, baik yang di aula maupun di hall, telah mengikuti kegiatan live in ini dengan baik. Mudah-mudahan ini membuka wacana kalian ya, wawasan kalian tentang potensi-potensi desa-desa wisata di Indonesia. Ya, terutama di Yogyakarta. Karena ini ada nanti di kelas 7 kalian harus membuat sebuah laporan yang akan kalian presentasikan untuk ujian kenaikan kelas. Ya, mohon nanti kalian gunakan wawasan ini untuk menulis laporan dengan hasil yang memuaskan. Kemudian ucapkan terima kasih kepada Bu Erlin. Mungkin Kak Sinta kenal ya, karena Bu Erlin sekarang sudah pindah ke Jakarta. Kebetulan Bu Erlin ini salah satu orang tua dari putranya dulu sekolah di SMP Pembangunan Jaya dan sekarang sudah di SMA. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Evi yang telah memfasilitasi SMP Pembangunan Jaya untuk mengundang narasumber yang hebat. Ini ada Kak Sinta, Kak Debi, susah ya manggilnya, Kak Debi Eko gitu ya, untuk memberi wawasan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat generasi muda kami yang akan meneruskan bangsa ini, melihat potensi-potensi di desa-desa. Jadi kalau nanti kalian sudah kuliah, sudah mulai bekerja, jangan langsung ke kota. Ternyata potensi di desa itu banyak sekali. Ya, kita bisa menggalakkan desa-desa terpencil untuk supaya sama dengan kota. Ya, kalau kita lihat di Indonesia Mas nanti banyak muncul kota-kota yang akan menopang Indonesia. Ya, jadi inilah generasi kalian. Maka kenapa sih live in tahun ini kita tetap adakan untuk membuka wacana kalian, wawasan kalian untuk mengenal ya desa-desa yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Tengah.
Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Sinta, Kak Debi, Bu Evi dari Kemendes. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa tetap kita lakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi terima kasih pada anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Trilini. Acara berikutnya yaitu pengarahan dari panitia mengenai penugasan eksplorasi dan pembuatan yang akan disampaikan oleh Bu Sri. Kepada Bu Sri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk penugasan untuk kelas 7, penugasan kelas 7 tadi sudah dikasih LKS ya. Ya, itu sudah dikasih LKS, itu adalah untuk penugasan di pelajaran IPS. Nanti setelah acara langsung dikirimkan ke assignment IPS. Jadi jangan sampai terlambat ya. Ya, jangan sampai terlambat, nanti silahkan langsung dikirimkan ke assignment IPS. Kemudian untuk penugasan di bahasa Indonesia, nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat sebuah laporan. Laporannya bukan laporan kegiatan ya anak-anak ya. Jadi nanti laporannya kalian akan mengeksplorasi desa-desa lainnya. Jadi nanti kalian mengekspor desa-desa berpotensi lainnya. Silahkan cari, mungkin ada di berbagai macam daerah ya. Boleh dicari dari berbagai macam daerah nanti untuk membuat laporannya. Kemudian nanti akan berkolaborasi juga dengan pelajaran math. Nah, jadi di pelajaran math nanti di laporannya kalian cantumkan omset. Omset dari hasil apa istilahnya ya, produksi atau dari potensi desa itu per 3 bulan aja. Kalau misalkan tidak ada yang 1 tahun, boleh yang 1 tahunnya. Nanti di laporannya itu ya, untuk di bahasa Indonesia jadi dicantumkan untuk omsetnya. Kemudian nanti berkolaborasi juga di pelajaran English Plus. Nah, nanti berarti dari laporan bahasa Indonesia, oke, yang English Plus nanti laporan dari bahasa Indonesia, kalian nanti jadikan ke bahasa Inggris dan nanti akan disuruh kalian bercerita tentang potensi desa yang kalian eksplorasi di desa-desa yang lainnya. Kemudian akan berkolaborasi lagi dengan pelajaran prakarya. Untuk di pelajaran prakarya nanti kalian akan membuat kartu pos sesuai dengan desa-desa yang kalian nanti akan eksplorasi ya. Kemudian nanti akan berkolaborasi mungkin dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti matematika, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Berarti nanti tugasnya adalah membuat laporan bukan dari desa yang tadi saja ya, yang tadi kalian lihat. Dari yang kalian lihat ada di Jogja, mungkin kalian nanti bisa cari di desa-desa yang lain. Mungkin ada di Subang atau ada di Majalengka dan yang lainnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk mengenai tugas field trip, ini untuk yang kelas 7 ya. Untuk yang kelas 8 hanya tugas yang di LKS saja yang sudah diberikan.
Jangan lupa mengumpulkannya nanti tepat waktu. Dan untuk yang IPS, jangan lupa langsung di turn in ya untuk yang kelas 7. Jangan sampai telat karena ini adalah penugasan terakhir semester. Ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk penugasan live in? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin Ibu cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Sri yang telah memberikan pengarahan kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan yang disampaikan oleh Bu Sri. Wah guys, nggak kerasa ya. Seluruh rangkaian acara Live-In SMP Pembangunan Jaya hari ini udah selesai. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, narasumber, serta teman-teman yang telah mengikuti acara hari ini dengan semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Dan jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara Puncak Studi Ramadan di esok hari. Oh iya guys, sebelum kami tutup, jangan lupa untuk terus menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa aja tuh, Nay? Ada mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya Nayara. Dan saya Tabina, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ya, terima kasih ya Kak Debi, Kak Eko. Kak Eko, Kak Sinta. Terima kasih. Izin saya live ya. Ya, Kak Debi, makasih. Ditunggu kedatangannya di Jogja. Ya, Nanti siap. kita wisata Nanti Penisari. Nanti kita ada bisa kantor live kami di- di atas, kita bisa ketemu di sana. Ya, siap. Nanti kita bisa ajak anak-anak ke sana ya, Kak. Ya. Terima kasih Kak Terima Sinta. kasih banyak Kak. Mohon izin leave. Ya, baik Kak Sinta. Dah.